Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jodoh mantan terkunci. Gak bisa menikah dengan orang ketiga. Hanya bisa menikah denganmu saat kamu lakukan ini. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah agar takdir mantan berjodoh dengan kita. Karena ketika mantan ditakdirkan berjodoh dengan kita, bersama siapapun dia pada saat ini, dia akan berpisah untuk kembali kepada kita. Nah, bagaimana jika mantan ini sudah terlanjur, misal menikah dengan orang lain? Kita lihat ya, di zaman kita ini berbeda dengan di zaman nenek moyang kita dulu, atau di zaman kakek nenek kita dulu. Di zaman itu, sepertinya jarang sekali melihat atau mendengar ada orang yang berpisah, ada orang yang bercerai. Mereka bisa mempertahankan rumah tangga mereka hingga tua meskipun mereka menikah dengan perjodohan. Tidak ada rasa suka, tidak ada perasaan cinta, tetapi begitu mereka menikah, itu adalah selamanya. Itu zaman kakek nenek kita dulu. Tapi di zaman sekarang, orang begitu mudah untuk berpisah, untuk bercerai. Ya, bahkan mungkin di sekeliling kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, ya, kalau kita bicara yang lebih luas lagi, kita juga sering melihat di infotainment, ada orang-orang terkenal, artis-artis yang bercerai dan seterusnya. Jadi perceraian itu adalah sesuatu yang amat sangat biasa kita temukan pada saat ini, dan menikahnya juga sangat sebentar ya. Mungkin hanya bisa bertahan setahun, bahkan ada yang di bawah setahun sudah bercerai. Nah, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka menemukan orang lain setelah perceraian itu. Mereka menikah kembali. Ada yang bertahan lama, tetapi ada yang gagal kembali. Nah, itu contoh yang sangat sederhana untuk menjelaskan ya, bahwa ketika mantan menikah atau terlanjur menikah dengan orang lain, orang yang menikah dengan mantan itu juga belum tentu jodoh sejatinya mantan. Seperti yang kita ceritakan tadi, ya, orang menikah belum sampai setahun ternyata bercerai. Padahal pesta pernikahannya besar-besaran ya, menghabiskan uang yang begitu banyak, tapi perceraian juga begitu cepat terjadinya. Nah, jadi apa mereka tidak berjodoh? Mereka berjodoh, tetapi berjodohnya setahun, berjodohnya 3 tahun, berjodohnya 5 tahun. Tetapi mereka bukan jodoh sejati. Jodoh sejati itu adalah ketika ijab kabul ya, atau akad nikah diucapkan dan pernikahan itu bertahan selamanya, bertahan hingga tua, bertahan hingga tutup usia. Itu namanya jodoh sejati. Nah, sekarang kalaupun mantan sudah terlanjur menikah dengan orang lain, belum tentu itu jodoh sejatinya mantan. Siapa yang akan menjadi jodoh sejatinya mantan itu masih misteri hingga hari ini.
Tetapi ketika kita lakukan hal ini, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, kita yang akan menjadi jodoh sejatinya mantan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa agar mantan menjadi jodoh sejati kita, agar kita menjadi jodoh sejatinya mantan, berjodoh selamanya, tidak hanya berjodoh di dunia, tetapi juga berjodoh di akhirat. Maka ketika doa itu terkabul, jodoh mantan terkunci, dia hanya bisa menikah dengan kita. Artinya kalau sekarang mantan bersama orang ketiga, ketika doa itu terkabul, otomatis mantan akan berpisah dengan orang ketiga. Ya, ketika doa itu terkabul, walaupun mantan sudah terlanjur menikah dengan orang lain, maka otomatis mereka pun akan bercerai. Ya, artinya apa? Takdir hidup mantan berubah. Dengan pasangannya pada saat ini itu hanya jodohnya. Tadi jodoh setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan takdir hidupnya berubah, jodoh sejatinya adalah bersama kita. Maka dia otomatis akan berpisah untuk kembali menjemput jodohnya bersama kita kembali, menikah dengan kita selamanya. Nah, jadi ya, itu fungsinya. Kenapa saya terus katakan berdoa. Karena ketika mantan ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita, bahkan sudah terlanjur menikah dengan orang lain pun, ya, takdir tidak bisa berubah. Takdir tidak bisa ditolak. Takdir harus diterima. Takdir tidak bisa diubah dengan cara apapun kecuali, nah ada pengecualiannya, yakni dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Nah, jadi ketika mantan sudah ditakdirkan berjodoh dengan orang lain dan kita berdoa, kita meminta kepada Allah agar mantan hanya bisa menikah dengan kita, agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan dunia akhirat. Dan ketika Allah kabulkan doa-doa kita itu, maka insya Allah ya, takdir akan berubah. Mantan akan berpisah dengan siapapun yang bersamanya pada saat ini untuk kembali kepada kita selamanya. Yang tersulit di dalam berdoa adalah bersabar menunggu hasil doa itu. Kadang kita butuh waktu yang lama di dalam berdoa. Yang tersulit di dalam berdoa itu adalah tidak mengeluh ketika kita belum melihat hasil dari doa-doa tadi, karena kunci terkabulnya doa adalah kesabaran. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa.
Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Jadi selama kita tidak pernah mengeluh, ya kita mengeluh itu misal mengatakan kok belum terkabul juga, kapan terkabulnya dan seterusnya. Selama kita tidak pernah mengeluh, kita teruskan doa kita, maka jodoh mantan akan terkunci. Mantan hanya bisa menikah dengan kita, dan kita adalah satu-satunya jodoh mantan dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.